Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dapat dipahami bahwa di dalam istilah cinta dan kebijakan keduanya terkandung isu yang sama, yaitu pengetahuan. Oleh karena itu, filsafat dapat diartikan pengetahuan tentang pengetahuan. Jadi pengetahuan yang baik, tingkat keluasan maupun kedalamannya tidak terukur. Pengetahuan meluas meliputi seluruh bidang kehidupan, dan pengetahuan mendalam sampai pada tingkat substansi kehidupan. Objek materinya, filsafat menyelidiki segala hal yang ada dan bahkan yang mungkin ada. Objek yang ada meliputi ada manusia, ada alam, dan ada causa prima sebagai asal mula dari segala sesuatu sang pencipta. Sedangkan objek yang mungkin ada mencakup dua hal, yaitu dalam dunia pengalaman empirikal dan dalam alam pikiran idea. Kemudian menurut objek formanya, penyelidikan filsafat terhadap objek mencakup tingkatan seluruh segi, mulai dari idea, konsep, sampai pada tingkat kenyataan konkret. Jadi filsafat menyelidiki realitas secara menyeluruh sampai ke akar-akar atau radikal objek materi. Realitas meliputi manusia, alam, dan causa prima. Ketiganya berada dalam hubungan integral kausalistik. Keberadaan manusia ditentukan oleh alam, dan keberadaan alam ditentukan oleh causa prima. Jadi keberadaan manusia dan alam bersifat relatif, bergantung sepenuhnya kepada causa prima, sedangkan causa prima sebagai asal mula dari segala sesuatu ini berada di dalam dan di atas dirinya sendiri, mutlak tidak bergantung kepada apapun kecuali terhadap dirinya sendiri. Kemudian realitas berada di dalam tiga taraf, yaitu abstrak, angan-angan, potensi, dan konkret. Pada taraf abstrak, setiap hal yang berbeda-beda ini berada di dalam satu jenis, satu substansi. Karena itu bersifat umum, universal, tetap, dan tidak mengalami perubahan. Pada taraf potensi, setiap hal berada di dalam perubahan dan dalam proses menjadi dirinya sendiri. Sedangkan pada taraf konkret, setiap hal berada pada dan di dalam dirinya sendiri sebagai individu, bersifat khusus, dan karena itu selalu berada dalam perubahan pula. Jadi bisa dipahami sebagai proses pelayanan yang sudah barang tentu dalam konteks kehidupan sosial. Sebagaimana diketahui bahwa di dalam kehidupan sosial diperlukan suatu sistem pengaturan dalam rangka meningkatkan kerjasama yang efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang arti filsafat dan administrasi pendidikan. Menurut para ahli, menurut William H. Neumann mengatakan bahwa administrasi dapat dipahami sebagai pembimbing kepemimpinan dan pengawasan usaha-usaha suatu kelompok orang-orang ke arah pencapaian tujuan bersama. Kemudian menurut Luther Gulick menyatakan bahwa ilmu administrasi adalah sistem pengetahuan dengan mana manusia dapat mengerti hubungan-hubungan, meramalkan akibat-akibat, dan mempengaruhi hasil-hasil pada suatu keadaan di mana orang-orang secara teratur bekerja sama untuk suatu tujuan bersama. Selanjutnya, administrasi dapat dipahami sebagai sistem pelayanan berupa kerjasama antara pihak-pihak terkait dalam rangka mencapai tujuan kehidupan sosial yang telah ditentukan. Dalam sistem pelayanan kerjasama diperlukan asas-asas efektivitas dan efisiensi. Agar pelayanan itu bisa berjalan, diperlukan suatu kebijakan strategis yang dijabarkan dari tujuan, berupa perencanaan dengan sasaran jangka panjang, menengah, dan jangka pendek. Kemudian berakar dari bahasa Latin educare, pendidikan education dapat dipahami sebagai proses bimbingan berkelanjutan. Karena itu, proses bimbingan tersebut pasti berdinamika ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Secara kontekstual, substansi dipahami sebagai suatu faktisitas sosial budaya, di dalam mana berlangsung proses interaksi antara dua subjek, yaitu pendidik dan peserta didik.
Pendidik adalah mereka yang lebih matang dalam pengalaman, pemikiran, dan pengetahuan. Karena itu, mereka berada pada posisi dan fungsi lebih sentral, sedangkan peserta didik berada pada posisi dan fungsi lapis berikutnya sebagai pihak yang dalam keadaan kurang atau belum matang pengalaman dan pemikiran. Selanjutnya, berdasarkan ruang lingkup studinya, tujuan pendidikan adalah kecerdasan. Secara filosofis, kecerdasan itu mencakup 3 aspek, yaitu spiritual, intelektual, dan moral. Kecerdasan spiritual berupa wawasan hidup, yaitu kesadaran tentang asal mula, eksistensi, dan tujuan hidup. Adapun kecerdasan intelektual berupa kompetensi bidang keilmuan sehingga kemudian membentuk sikap hidup otonom, kreatif, dan produktif. Sedangkan kecerdasan moral berupa perilaku adil atau perilaku bertanggung jawab. Ketiganya saling terikat di dalam satu struktur dan oleh karena itu berada di dalam saling hubungan secara kausalistik fungsional menurut nilai-nilai hakiki kemanusiaan. Terkait pemikiran itu, 4 hal berikut perlu dipahami nilai-nilai kebenarannya. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan pada hakikatnya ada 3 hal, yaitu persoalan pencerdasan potensi spiritual, intelektual, dan moral secara padu dan berimbang. Adapun sasaran utamanya adalah pengembangan wawasan hidup, sikap dan perilaku adil demi tujuan akhir. Jadi, seluruh dinamika kehidupan harus terkendali ke arah tujuan menurut nilai-nilai hakiki asal mula. Yang kedua yaitu masa pendidikan berlangsung di sepanjang zaman dalam bentuk tahapan tertentu menurut garis linear kausalistis. Dimulai dari pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan berlangsung terus-menerus di berbagai jenis kegiatan kerja di dalam kehidupan bermasyarakat. Berlangsung di setiap kegiatan sosial politik, hukum, perekonomian, kebudayaan, teknologis, dan bahkan spiritual keagamaan. Yang ketiga yaitu pendidikan berlangsung bukan di sembarang lingkungan, tetapi hanya di lingkungan sosial budaya. Maksudnya, pendidikan hanya berlangsung di dalam ruang lingkup kehidupan manusia, dengan sasaran khas pembudayaan kehidupan manusia menurut nilai-nilai kemanusiaan. Hal itu perlu ditegaskan agar selanjutnya kehidupan tidak terjebak ke dalam dinamika perindustrian kapitalistik, tidak berbudaya dan berkeadilan seperti sekarang ini. Dan yang keempat yaitu semua kegiatan pendidikan di lingkungan maupun sepenuhnya adalah persoalan pembelajaran, bukan pengajaran. Artinya, sebagai suatu sistem proses kegiatan belajar, pendidikan mutlak perlu memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan setiap potensi yang ada pada diri setiap individu peserta didik. Pendidikan tidak bertugas memaksakan suatu sistem pengajaran kepada setiap individu peserta didik untuk mengembangkan suatu potensi yang kurang kuat atau bahkan tidak ada di dalam dirinya. Dari bahasan tentang administrasi dan pendidikan di atas, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa antara administrasi dan pendidikan keduanya terikat di dalam satu hubungan kausalistik. Telah dijelaskan bahwa dalam rangka mencapai tujuan kehidupan bermasyarakat, diperlukan suatu sistem kerjasama antara semua pihak sesuai kompetensi, posisi, dan fungsi mereka dalam bentuk saling melayani. Sistem kerjasama itu disebut administrasi. Jadi, pencapaian tujuan kehidupan bermasyarakat menjadi latar belakang keberadaan administrasi. Bagi pendidikan, administrasi juga berfungsi sebagai jalan ke arah pencapaian tujuan. Sistem tersebut bisa berjalan secara intensif, efektif, dan efisien jika semua pihak terkait itu ditata dan dikelola menurut prinsip the right man on the right place. Untuk itu, diperlukan integrasi sumber daya manusia dengan kualifikasi kredibel, kompeten, kreatif, dan produktif berkeadilan. Jika penempatan dan pemanfaatan sumber daya manusia berkualitas seperti itu dilakukan secara benar dan tepat, maka pasti akan menjadi pendukung pencapaian tujuan puncak pendidikan. Jadi,
terkait persoalan tujuan pendidikan, fungsi administrasi adalah sebagai jalan pencapaian tujuan itu. Keterikatan antara administrasi dan pendidikan dapat dilihat pada seberapa jauh prinsip direct man on direct place dipedomani sebagai dasar pengorganisasian, koordinasi, optimalisasi fungsi kontrol pelaksanaan, dan kemampuan evaluasi. Oleh karena itu, dalam hubungannya dengan pemberdayaan administrasi mutlak diperlukan kualitas keterdidikan semua pihak agar terjadi optimalisasi semua fungsi manajerial. Tidak mungkin tanpa pendidikan tujuan administrasi dapat dicapai. Begitu pula sebaliknya, tanpa administrasi tidak mungkin tujuan pendidikan dapat dicapai. Selanjutnya, efektivitas operasional kegiatan pendidikan dan pembelajaran di sekolah tersebut perlu didukung oleh pemberdayaan administrasi pendidikan. Atas dasar dukungan itu, operasionalisasi kegiatan sekolah mengkristal pada masalah sistem proses pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan. Secara konvensional, sistem pelayanan dimaksud berproses dalam bentuk sistematika tahapan yang bersifat integral. Dimulai dari penentuan tujuan pendidikan, ditindaklanjuti kegiatan menyusun perencanaan, kemudian menentukan program-program yang sesuai, lalu memutuskan kebijakan yang relevan, mengatur setiap tahapan proses pelaksanaan berbasis pengorganisasian, koordinasi yang kuat, kepengawasan yang padu, dan kemudian diakhiri dengan sistem evaluasi berbasis percakapan dan keterampilan hidup. Keseluruhan tahapan proses itu dibingkai di dalam suatu sistem yang pada taraf sosialitas kenegaraan dikenal dengan sistem pendidikan nasional. Agar pencerdasan tersebut bisa berjalan lebih efektif, perlu didukung rekonstruksi pengorganisasian berdasarkan prinsip-prinsip administrasi manajemen. Untuk itu ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu mengorganisir sistem manajemen kepemimpinan sekolah. Sasaran pengorganisasian ini adalah agar semua jenis kegiatan sekolah bisa dititik sentralkan pada efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Yang kedua yaitu mengorganisir sumber daya tenaga pendidik yang tersedia dan materi belajar atau kurikulum sesuai kebutuhan. Yang ketiga yaitu mengorganisir sumber daya tenaga kependidikan yang tersedia dan pengadaan yang masih dibutuhkan sesuai bidang-bidang birokrasi ketatausahaan. Pengorganisasian mendukung efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu mengorganisir sarana yang tersedia dan pengadaan yang belum tersedia. Sama halnya dengan ketiga hal terdahulu, sasaran puncak pengorganisasian ini juga berfungsi sebagai pendukung dan pembelajaran efektif dan efisien. Di dalam proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah, selalu melibatkan pendidik, peserta didik, dan tenaga kependidikan. Mereka semua terikat erat dengan pencapaian tujuan pendidikan. Oleh sebab itu, administrasi pendidikan mempunyai persoalan pokok, yaitu bagaimana mengelola sistem pelayanan terpadu antara pihak-pihak terkait di dalam lembaga pendidikan sekolah, agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Pada tingkat operasional, administrasi pendidikan berfungsi sebagai dasar penataan sistem pelayanan bilateral antara subjek dan subjek. Pemberdayaan optimal kurikulum seperti itu dapat menghasilkan tiga taraf kecerdasan. Yang pertama yaitu kecerdasan lokal. Kecerdasan lokal berupa perilaku produktif berkeadilan dalam pengembangan segala potensi baik berupa sumber alam maupun nilai-nilai sosial budaya yang ada di setiap daerah. Fakta menunjukkan bahwa kehidupan manusia secara langsung bergantung sepenuhnya pada lingkungan sosial. Yang kedua yaitu kecerdasan nasional. Kecerdasan nasional berupa sikap kreatif dalam hal pengembangan segala potensi lokal tersebut demi untuk kepentingan nasional. Fakta menunjukkan bahwa pada lapis kedua, kehidupan setiap suku bangsa terikat di dalam sosialitas nasional kenegaraan. Yang ketiga yaitu kecerdasan global. Kecerdasan global berupa wawasan universal dalam memandang setiap potensi nasional berada di dalam lingkungan
filosofis ketika kehidupan setiap bangsa terbingkai di dalam hubungan menyatukan di antara bangsa-bangsa dunia.